Tapi kebanyakan orang Kristen selalu memiliki pemahaman bahwa ketika kita ada di gereja, inilah dunia rohani saya. Seolah-olah gereja itu terpisah dengan kegiatan kita yang ada di luar. Jadi kita bisa rohani di dalam gereja, tetapi di luar gereja kita rohana. Yang semestinya bahwa kita harus memiliki kehidupan yang terus dibenahi untuk bagaimana sikap kita yang ada di luar sana. Orang Kristen kebanyakan menganggap bahwa di gereja lain, di luar sana juga lain, sehingga kita bisa rohani di sini tapi di luar tidak rohani. Itu gereja atau orang Kristen tempo dulu yang selalu istilahnya di dalam istilah teologianya gereja tradisional. Masih bisa terpisah kehidupannya antara gereja dan apa yang terjadi di luar sana. Tetapi kalau gereja atau orang Kristen modern hari-hari ini, kalau saya melihat di berbagai tempat, di kota-kota dimanapun juga, bahwa mereka itu berada di dalam gereja untuk melatih diri. Misalnya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dilatih di sini. Sehingga ketika kita ada di rumah, di mana saja, kita sudah terbiasa untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam kondisi apa saja, walaupun tidak di gereja. Kita dibiasakan untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan melalui firman-Nya, supaya kita teguh kuat di dalam gereja, dan itu menjadi bahan perenungan kita untuk kita juga memuridkan orang-orang yang ada di luar sana. Ini gereja atau orang Kristen modern atau yang selalu disebut dengan gereja misioner. Nah, kita memilih apa? Karena hari-hari ini keadaan sudah mungkin kita menganggap bahwa wow, kemajuannya semakin nyata, luar biasa dunia ini. Tapi kalau kita tidak memiliki hikmat dan bijaksana, maka kita akan tergerus dengan semua kemajuan ini, dan kita tidak sadar nantinya kita sudah dikuasai oleh sosok yang menakutkan yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab, yaitu Antikristus. Saudara-saudari sekalian, ternyata seluruh kehidupan yang ada di dunia ini, semuanya itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab, baik apa yang akan terjadi dan nubuatan-nubuatannya yang akan terjadi. Alkitab ini adalah merupakan informasi yang terupdate, ya, dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tetap dia memberikan satu informasi, satu petunjuk yang bisa kita terima sampai hari-hari terakhir ini. Cuma kita harus membutuhkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang khusus meneliti kebenarannya ini, supaya itu diungkapkan kepada seluruh orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, hari ini saya akan terakhir berbicara mengenai meterai Antikristus, yang khusus membahas hanya dua hal penting pada kesempatan ini. Ya, yang pertama adalah saya mau tuntaskan tentang
angka 666 atau 666. Kemudian yang kedua adalah siapakah sosok seorang antikristus yang akan berkuasa nanti ketika tiba saatnya ia memunculkan dirinya, dan apa tanda-tandanya. Saya hari ini tidak membahas tentang personal dari siapakah orang itu, tetapi saya akan membawa kita untuk bisa mengenal ciri-ciri khas dari seorang yang akan mengendalikan dunia menurut kitab nubuatan yang disampaikan. Puji Tuhan. Mari, walaupun sudah berdiri, duduk berdiri, saya minta kita berdiri lagi, olahraga, saudara, ya. Kita akan membacakan teks di dalam pembahasan kita yang sudah 3 minggu ini dalam Wahyu pasal 13 ayat 18. Ada 2 ayat pokok yang saya munculkan di sini, tetapi kita akan melewati, menelusuri penjelasan firman Tuhan ini step by step. Jadi ayat pertamanya kita akan membacakannya dulu bersama-sama, kemudian nanti saya akan menyusulkan pada ayat berikutnya dalam penjelasan selanjutnya. Dalam hitungan yang ketiga kita membacakan teks ini. 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Silakan duduk. Kiranya saudara akan bisa memahami secara komplit apa yang dibahas tentang angka 666 ini atau 666 ini ketika saya memunculkan slide penting yang akan dimunculkan oleh multimedia pada kesempatan ini, sehingga ini adalah pemetaan dari sejak dunia diciptakan sampai nanti pada akhirnya dunia mengalami kehancuran. Jadi dunia ini terhitung setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka umurnya sudah ribuan tahun. Kalau ada yang bertanya, umur bumi itu jutaan tahun, mungkin ada miliaran tahun. Nah, kita bisa melihat itu dalam minggu penciptaan. Di minggu penciptaan itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, dan 7. Itu adalah minggu penciptaan yang masih termaktub dalam masa kekekalan. Jadi di situ waktu belum bisa dihitung. Waktu dihitung itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah waktu dihitung dari titik nol. Jadi minggu penciptaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah waktu yang sama sekali dalam waktu kekekalan. Nah, mungkin juga para ilmuwan memprediksi bahwa waktu-waktu ini ya bisa saja jutaan tahun dan seterusnya, karena waktu dihitung itu dari minggu penebusan. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang agung mulia bagi dunia ini, sehingga Dia memberikan firman-Nya untuk kita bisa menelusuri secara cermat tentang apa yang terjadi ini. Saya tidak membahas jauh, tapi kita melihat dan fokus kepada angka yang merah.
di belakang saya ini, angka yang merah itu di situ ada tulisan 6. Tuhan menciptakan binatang dan manusia itu pada hari yang ke-6. Jadi kita sudah membahas bahwa 666 itu yang disebut dengan angka binatang dan angka manusia. Karena binatang dan manusia ini diciptakan pada hari yang ke-6. Dan binatang dan manusia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Binatang itu ya memang binatang. Kalau kita melihat binatang itu kadangkala, wah baik, jangan percaya harimau dengan pawangnya akan selamanya bisa dipertahankan. Jangan percaya ikan pari dengan pawangnya bisa bertahan di dalam persahabatan. Jangan percaya binatang buas dengan pawangnya. Tapi satu-satu ketika binatang itu membahayakan, dan kita mendengarkan berita di mana-mana, ya, pawang ikan pari di Australia dihantam dengan ekornya yang berbisa itu sehingga menusuk jantung dan meninggal. Itu pawangnya. Pawang harimau juga diterkam oleh binatang piaraannya sendiri. Pawang buaya, saat dia percaya bahwa mulut buaya itu ketika dimasukkan kepalanya itu memang berulang-ulang kali, ya bisa. Tapi satu ketika dia masukkan kepalanya, entah mengapa, ya karena memang binatang, ya, masukkan kepalanya, langsung dijepit, mati pawang buaya yang diakibatkan oleh buaya peliharaannya sendiri. Itu binatang, saudara-saudari sekalian. Memang itulah karakteristiknya. Binatang itu hanya ada, kemudian dimusnahkan, dagingnya dimakan. Ya, saya kurang tahu, nanti mungkin ada kasus-kasus yang anjing atau apa yang saya kurang tahu, karena belum ada penelitian khusus mengenai itu, ya. Anjing yang disayang-sayang tiba-tiba mungkin, ya, tidak dikontrol, ada rabies, langsung dia terkam. Nah, itu belum ada saya melihat di situ. Tetapi pada umumnya binatang itu memiliki ciri-ciri dan karakteristik untuk memusnahkan. Kemudian manusia yang juga angka 6 itu adalah ciri-ciri khasnya cerdas, pintar. Dia bisa menciptakan banyak hal teknologi untuk kemampuannya. Manusia bertahan hidup dengan teknologi yang dia sudah ciptakan karena manusia itu cerdas. Nah, angka 6 yang ketiga kita bisa lihat di situ, ya. Ya, jelas, ya. Ya, jelas. Angka 6 yang ketiga adalah sosok seorang antikristus yang akan datang pada hari yang ke-6. Nah, kalau lihat minggu pertama dari 1, 2, 3 itu minggu penebusan, itu hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dihitung dengan saman Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu, itu setiap 1, 2, 3 itu masing-masing memiliki waktu 1000 tahun. Kenapa? Di mana dasarnya? Dasarnya adalah 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Di situ kalau mau hitung saman dari perspektif Allah atau sudut pandang Allah dan waktu dari sudut pandang manusia, maka 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata begini, kamu harus ketahui, ya,
Akan tetapi saudara-saudaraku, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, ya, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan atau sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi gini loh, ya, munculkan ulang gambar yang tadi. Jadi gini, satu harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Jadi kalau kita melihat di situ di zaman Bapa, itu mulai dari Adam, kemudian dalam sejarah ditutup sampai pada Abraham, itu 2000 tahun, berarti 2 hari, hari satu dan hari yang kedua. Kemudian zaman anak dimulai dari Ishak, anak Abraham, sampai diakhiri dengan Yesus anak Allah, itu 2000 tahun. Kemudian dari zaman Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem sampai pada Roh Kudus yang terakhir, kegerakan Allah yang terakhir pada akhir zaman itu, ya, itu 2 hari. Tapi di antara hari-hari itu ada yang dikatakan di dalam surat Petrus, itu adalah masa kesenjangan yang tidak bisa diukur, atau yang disebut dengan masa kesabaran Tuhan. Jadi dia memperpanjang sedikit dalam kesabaran Tuhan. Kenapa? Untuk menanti-nantikan manusia untuk diberi kesempatan dalam pertobatan. Pak Pendeta, ini kan sudah tahun 2025, sudah tidak konsisten lagi dengan tahun 2000 tahun dengan 2 hari akhir zaman, ya. Oh, berarti sudah ada kesalahan di dalam perhitungan Alkitab. Jangan dulu, ya, jangan dulu. Karena perhitungan itu mulai dari masa pencurahan Roh Kudus, kemudian sampai pada curahan kebangkitan rohani yang luar biasa 2 kali lipat. Itu di akhir zaman. Kita hitung, baru di antaranya ada waktu yang kita tidak bisa tahu bagaimana tahun-tahun kesabaran Tuhan untuk menunggu waktunya manusia untuk semua. Nah, ini tahun kesabaran Tuhan ini adalah kesempatan bagi para pelaku misi, pemberitaan firman, sampai seluruh firman Tuhan diberitakan dimanapun juga menurut Matius 24 ayat yang ke-14. Semua Injil kerajaan Allah diberitakan dulu ke semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Nah, ini masa kesenjangan ini yang kita tidak tahu. Kenapa? Tuhan memang sudah komplit di dalam firman-Nya, sehingga Dia bisa menyatakan kepada manusia bahwa tak ada manusia pun yang tahu kedatangannya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, tidak boleh ada pembentukan panitia kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, pengangkatan tanggal 24 September. Sejak kapan Tuhan Yesus suruh malaikatnya di dunia ini untuk jadi panitia kamu? Ya, yang jelas tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk melihat apa? Tanda-tanda dari semuanya itu. Jadi tanda-tanda ini yang saya mau beritakan pada hari ini. Saya tidak mau tentukan tanggal berapa pengangkatan, tanggal berapa Tuhan Yesus datang, tanggal berapa antikristus mulai berkuasa. Kita lihat saja tanda-tandanya, sehingga kita bisa bijaksana dan cerdas untuk mengambil keputusan yang sangat penting ini. Jadi seorang antikristus itu akan datang pada hari ke-6. Lihat di situ, ya. Jadi
kita memang sudah sekarang berada pada hari ke-6. Kita tunggu-tunggu. Ini 2000 tahun yang terakhir di zaman Roh Kudus. Hari yang ke-6. Siapa ya? Saya melihat dulu. Kita melihat, perhatikan di sini 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, baru nanti sebentar juga gambarnya tetap ditampilkan di situ. Saya mau memunculkan ayat dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, berkata demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Jadi kalau saya bicara seorang antikristus akan datang, ya akan artinya belum, akan datang. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus itu banyak, sudah datang. Apa ciri-cirinya? Sederhana saja, tidak usah rumit-rumitkan, ya. Antikristus itu adalah anti pengajaran tentang Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Salah satu pengakuan iman yang seragam di seluruh dunia ini, iman Kristen itu adalah kita mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau ada pemahaman, pandangan yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat menurut catatan kitab suci ini, berarti anti pengajarannya. Ya, itu sederhana saja. Saya ingin memunculkan tokoh-tokoh seorang antikristus yang pernah ada, tapi sebetulnya belum pada hari yang ke-6, karena Rasul Yohanes bilang begini, sekarang banyak antikristus. Memang sudah ada. Sosok yang pertama itu dicatat di dalam sejarah, ya. Sosok yang pertama itu banyak, ya. Seorang antikristus itu namanya Antiochus Epiphanes. Dia muncul pada hari yang keempat. Itu di dalam gambar itu. Hari yang keempat. Hari keempat ini adalah pemunculan anti-Mesias yang sesuai dengan nubuatan Daniel pasal 11 ayat yang ke-31. Anti yang diurapi, anti Mesias, anti Kristus, itu pada hari yang keempat sebelum Rasul Yohanes menulis suratnya itu. Karena ini sebelum Masehi. Jadi Antiochus Epiphanes muncul pada tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Apa ciri-ciri khasnya? Antiochus Epiphanes waktu dia sampai ke Bait Suci di Yerusalem, dia mendirikan dewa Zeus di Bait Suci. Dan yang lebih keji lagi bagi orang-orang Yahudi, dia mempersembahkan korban persembahan binatang haram, yaitu babi. Untuk menunjukkan kepada orang Yahudi, dia menentang tentang ajaran-ajaran tentang Mesias. Yang semestinya anak domba, anak lembu yang dipersembahkan di atas mezbah itu. Maka Antiochus karena dia menentang satu pengajaran ini, dia taruh babi, binatang haram di atas mezbah itu. Dan Antiochus Epiphanes menajiskan bait suci, mendirikan patung Zeus dan mempersembahkan babi. Inilah gambaran dari satu kekejian dari anti Mesias itu muncul pada hari yang keempat.
Kemudian setelah itu muncul lagi sosok antikristus yang berikutnya. Nah, ini setelah Rasul Yohanes menulis surat 1 Yohanes tadi. Itu pada masa-masa itu, sosok itu namanya Neron Kaisar atau Kaisar Nero. Sehingga orang Yahudi mencocokkan namanya di dalam bahasa Ibrani, Neron Kaisar. Setelah dihitung dia angkanya 666. Itu orang Yahudi punya kebiasaan untuk gematria, menghitung angka-angka itu, ya. Maka apa yang muncul dari Kaisar Nero ini? Kaisar Nero adalah anti-Kristen. Dia menganiaya orang-orang Kristen di gereja mula-mula. Kebiasaannya menganiaya ini unik. Di dalam sejarah Nero, di situ disebut Nero adalah seorang yang berkelainan jiwa. Ia sangat senang ketika orang Kristen dibakar hidup-hidup dengan nyala api yang begitu membara, dan ketika orang Kristen dibakar hidup-hidup dengan nyala api yang membara, ia mulai tersenyum senang karena ada orang Kristen yang sudah terbakar. Kemudian di waktu yang lain dia mengumpulkan orang di stadion. Kemudian dia menaruh orang-orang Kristen di lapangan stadium itu, semua ditutup pintunya. Kemudian dilepaskan singa-singa di situ. Maka ia begitu senang sekali ketika ada singa yang lapar menerkam tubuh orang Kristen. Dan itulah jenis penganiayaannya. Sehingga muncul satu istilah. Ketika anjingmu galak, maka hendaklah engkau menamainya dia Nero. Jadi kalau ada anjingnya yang galak, tidak bisa diatur, kasih nama saja Nero. Memang cocok untuk itu. Karena Nero adalah antikris. Gereja mula-mula yang sudah menodai, sudah merupakan kenyataan dari ada pemimpin yang seperti itu, ya. Kemudian saya tidak terlalu jauh membahas tentang Nero. Jangan nanti kita jadi bangga dengan si Nero, ya. Yang berikut memang dia muncul pada hari yang ke-6, tapi belum waktunya. Mungkin tahu ini kalau lihat mukanya ini, dia punya kumis-kumis, ya. Ya. Mungkin tahu, ada jemaat yang tahu nih gambar yang ketiga apa? Ya. Adolf Hitler. Dia juga anti keturunan Mesias. Makanya dia membunuh lebih dari 6 juta orang Yahudi. Dia hidup tahun 1933 sampai 1945, itu kekuasaannya. Ya, sehingga dia menjadi garang, menjadi iblis di dalam masa-masa itu, yang terkenal dengan genosida atau penganiayaan yang tidak manusiawi. Nah, gerakan-gerakan pemimpin ini mereka terus bergerak seperti binatang, sesuai dengan zaman-zaman di masa itu. Ya, kalau Nero dalam masa penganiayaan Kristen, kalau Hitler pada masa-masa perang-perang dunia, ya memang itu pembunuhan terjadi. Tetapi nanti satu saat itu yang ada tanda tanya itu. Tanda tanya, siapakah seorang antikristus yang terakhir yang akan menguasai seluruh dunia ini di bawah kendalinya? Tentu saja ia akan berbuat tidak manusiawi sesuai dengan zaman yang berlaku. Kalau zaman ini saya lihat sudah tidak ada lagi
singa-singa yang menerkam orang Kristen. Itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi pembantaian-pembantaian yang seperti di masa-masa yang lalu. Kalau seorang antikristus yang akan datang ini, dia akan menggunakan dengan prinsip atau kelakuan kebinatangannya itu dengan menggunakan dan mengontrol AI, artificial intelligence. Dan ini adalah cara membunuh manusia yang paling halus. Ya, tidak ada kekejaman seperti dulu. Tetapi tiba-tiba prak, sudah mati orang. Paling halus cara membunuhnya. Dia menguasai sistem kesehatan. Dengan menggunakan semua sistem itu, dia menguasai politik, dia menguasai segala sesuatunya. Nah, untuk itu saya ingin kita masih melihat dulu ini, yang bagian-bagian yang terakhir saya akan bahas ini sebelum saya selesai berkhotbah. Pada kesempatan ini kita lihat dulu ya. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Ada yang saya mau jelaskan di situ. Karena saudara-saudari sekalian ingat, Alkitab seperti yang saya katakan semula tadi, Alkitab bisa menunjukkan semua situasi dunia ini dan dia tetap update. Tinggal bagaimana kita mau menafsirkan dari catatan kitab suci, dan itu sinkron sekali dengan peristiwa yang terjadi pada akhir ini. Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 17 berkata begini. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar. Kalau di dalam nubuatan Alkitab, binatang-binatang itu adalah antikris yang berkarakteristik binatang. Ya, manusia sudah memiliki sifat binatang, itu maksudnya. Keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, ini simbol-simbol semuanya. Saya tidak masuk ke situ. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Jadi sudah ada penyembahan di situ. Yang luka parahnya telah sembuh. 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya, untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Sampai di sini dulu. Panjang ceritanya saudara. Tapi saya fokus pada ayat yang ke-15. Kalau di zaman Daniel ada patung manusia dan juga ada binatang yang bergerak. Jadi binatang dan manusia, kalau kita bicara antikristus, ini dua-duanya selalu melekat di dalam kepribadiannya. Nah, di sini kita melihat ada patung yang didirikan oleh antikristus itu, yang kemudian dia memiliki nyawa, ya, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Nah, ini yang saya berhenti di sini dulu, ya. Saudara-saudari sekalian, saya berhenti di sini. Saya mau klik dulu ini. Bagaimana sih patung ini diberikan nyawa, diberikan spirit, diberikan kehidupan sehingga dia bisa cerdas berpikir dan bisa berbicara kepada manusia, padahal dia patung, ya. Nah,
Kalau di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan begini, Wayipak be'apaf nismat khayim. Nah, itu manusia itu maka Tuhan memberikan nafas hidup ke dalam manusia itu, maka jadilah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia ini siapa yang memberikan nyawa? Tuhan yang memberikan nyawa. Jadi Tuhan memberikan nyawa kepada kita, nafasnya, sehingga bergerak, hidup, bisa berpikir, bisa menjadi jiwa yang hidup. Kalau ini tadi, patung ini, siapa yang memberikan nyawa? Ya, saya mau tanya saat ini, siapa yang memberikan nyawa patung ini? Karena memang ini adalah, ini menunjuk kepada robot-robot sampai nanti pada manusia itu penggenapannya saat ini, yang kemudian pada akhirnya kita tahu itu humanoid. Humanoid itu adalah robot yang sama persis dengan manusia. Bisa berdiri, itu satu waktu, ya. Dia bisa berdiri di mimbar sini dan berbicara kepada manusia, tetapi humanoid ini diberikan nyawa, bisa bergerak, bisa hidup. Siapa yang berikan nyawa? Kalau mau jujur, ya, yang memberikan nyawa itu semua manusia di dunia ini ikut memberikan nyawa kepada patung artificial intelligence. Dengan cara apa? Nah, saya mau bicara ini algoritma, ya. Karena AI itu begini. Kenapa AI itu semakin melampaui hari-hari, semakin cerdas dia. Hari ini akan jadi beda dengan besok dan lusa. Tingkat kecerdasan dari AI. Begitu juga bulan yang akan datang. Kenapa? Karena diberikan nyawa oleh manusia. Bagaimana cara memberikan nyawa? Saya kasih contoh praktis. Ya. Ketika pemadaman lampu di seluruh Pamona Puselemba. Ya. Ini mau ada acara penting ini. Semua kita yang terkontrol maupun tidak kontrol, apa yang kita lakukan kalau mati lampu? Ya, semua rame-rame komen di media sosial. Jadi komen-komen itu bervariasi. Oh, kurang ngajar PLN, ya. Ini saya pinjam bahasanya, inti di kalimat, bukan saya yang ini begini, kita mau acara ini, kalimatnya ditulis itu. Yang lain lagi kemudian mengomentari. Dari semua komentar-komentar itu adalah data yang masuk ke pangkalan data dunia, yang disadap oleh artificial intelligence. Jadi semua komen-komen manusia itu yang mewakili perasaan manusia di dunia itu dipinjam, di-copy oleh artificial intelligence. Jadi setiap hari coba bisa bayangkan berapa miliar data yang disumbangkan oleh manusia melalui kata-kata, melalui gambar, melalui TikTok, joget-joget dan lain sebagainya. Itu direkam oleh AI sehingga dia menjadi cerdas, karena semua manusia di dunia ini memberikan sumbangan nafas kepada patung manusia itu. Setiap hari data itu masuk, dan setiap data itu banyak yang masuk ke dalam sistemnya, maka dia semakin menjadi cerdas setiap hari. Bahkan nanti sampai saatnya, karena dia cerdas menghimpun semua cara berpikir manusia, cara berperasaan manusia, dia nanti pada akhirnya yang lebih pintar dari semua manusia di dunia ini, karena semua dia serap data-datanya. Jadi secara tidak sadar
yang memberikan nyawa kepada AI, patung binatang itu adalah manusia itu sendiri, semua data masuk. Nah, corona yang lalu itu saya dulu katakan simulasi. Dia menstimulan sistem kesehatan. Jadi tipikal antikristus itu begini. Dia menciptakan masalah di dunia. Setelah dunia bermasalah, baru dia tawarkan apa? Solusi. Dia menyebar semua virus di seluruh dunia ini. Dunia angkat tangan. Baru dia tawarkan apa? Solusi. Solusinya apa? Protokol kesehatan. Semua dunia harus mengikuti sistemnya. Sekarang ini saudara, dia mulai masuk di ranah politik. Dia cari cara bagaimana menstimulasi semua negara-negara ini supaya kacau secara politik. Nah, dia tangkaplah itu joget-joget itu. Kemudian AI mulai sebarkan di Nepal dan lain sebagainya. Ini nanti begitu saudara, semua dunia menjadi kacau, baru dia muncul menjadi juru selamat, penyelamat di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, tapi satu hal yang saya ingin beritakan kepada kita semua pada hari ini. Berita ini bukan hal yang menakutkan bagi kita, tapi berita hari ini adalah berita yang mengkonfirmasi bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Katakan amin. Dia sudah berfirman sebagaimana mungkin kita tidak berpikir sebelumnya, tapi semua simbol-simbol pernyataan di dalam Alkitab, nubuatan-nubuatan yang harus kita lihat dengan jeli ini akan memberikan warna di seluruh dunia ini bahwa memang benar-benar firman ini ya dan amin. Dan ketika hal itu terjadi, kita diberikan kemampuan untuk memiliki hikmat dan bijaksana supaya kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang seperti ini, ya. Kalau dibilang ada tanda di dahi, itu artinya apa? Pikiran kita kepada Tuhan tidak akan pernah berubah, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Katakan amin. Kita selalu memegang firman di dahi kita. Di tangan apa? Bagaimana kita harus selalu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita terus fokus kepada kuasanya, anugerahnya, pertolongannya. Dan walaupun semua tanda-tanda, ya, karena di dalam ayat yang ke-17 tadi, ayat selanjutnya ini dikatakan apa? Ya, melalui tanda yang diberi itu, maka dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi kita terbebas. Kita memilih sekarang mau pakai tanda meterai Allah atau memakai tanda antikristus. Kalau tanda antikristus, kita sudah mulai berubah iman kita, sudah mulai mengikuti alur mereka. Tapi kalau tanda ilahi, kita terus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan saya.